Hai guys, kembali lagi di Movie Time 21. So, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Vesper, dirilis pada tahun 2022. Jadi di film ini nanti bakal ada banyak banget hal-hal yang menurut aku kurang terlalu familiar di kita. Dan menurut aku juga film ini lumayan sulit untuk dipahami. Semoga kalian nanti bisa paham. Gak usah terlalu diambil pusing, ini buat hiburan aja ya. Oh iya, film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Vesper yang bertahan hidup di tengah krisis ekologi, di mana pada saat itu manusia sangat sulit mendapatkan bahan-bahan makanan. So, tanpa berlama-lama dan banyak cincong di awal, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Pada era kegelapan baru, umat manusia mencoba mencegah krisis ekologi yang akan terjadi dengan berinvestasi secara besar-besaran pada teknologi genetik. Sayangnya, investasi itu ternyata gagal total. Virus dan organisme hasil rekayasa lalu terlepas ke alam terbuka, menyapu bersih tanaman layak makan, hewan, serta populasi manusia secara besar. Sebuah kelompok kecil berkembang di kota tertutup bernama Citadel, selagi orang-orang di luar Citadel bergelut untuk bertahan hidup. Untuk makanan, warga mengandalkan benih hasil barter dari Citadel. Meskipun begitu, benih tersebut dibuat hanya untuk menghasilkan sekali panen, jadi mau tidak mau orang-orang di luar Citadel terpaksa harus melakukan barter terus-menerus jika mereka ingin bertahan hidup. Scene lalu beralih memperlihatkan anak perempuan bernama Vesper yang sedang mencari makanan bersama sebuah robot miliknya. Robotnya kyowo banget. Saat sedang menggali tanah untuk mencari tanaman yang mungkin bisa dimakan, Vesper malah menemukan seekor ulat. Lihat deh, ulatnya sangat estetik, bukan warnanya kayak biru-biru hijau gitu. Warnanya benar-benar beda dari kebanyakan ulat yang kita temui. Dapat dilihat kondisi di lingkungan tempat tinggal Vesper saat ini sangat jauh dari kata layak ya kan? Terdapat banyak hewan-hewan aneh yang hinggap di pepohonan atau muncul dari bawah tanah. Nah, ini yang aku maksud, keadaan dan sikon di film ini sangat gak familiar di kita. Sesampainya di rumah, Vesper mengambil beberapa cacing obat untuk diberikan pada ayahnya yang sedang sakit. Cacing obat itu kemudian ditumbuk dan dimasukkan langsung ke dalam lambung ayahnya yang lagi berbaring di ranjang. Sudah lama sekali sang ayah mengalami lumpuh total sehingga ia sama sekali tidak bisa bergerak atau berbicara. Namun berkat bantuan teknologi, dia bisa menyambungkan suara sang ayah ke dalam sebuah robot yang selalu bersamanya kemanapun berada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa robot yang selalu bersama dengan Vesper saat ini adalah ayahnya sendiri. Tapi cuma suaranya saja yang bisa dirasakan oleh Vesper. Setelah itu, Vesper pun pergi ke laboratorium miliknya. Sesampainya di sana, Vesper menyapa kerangka tubuh seseorang yang sepertinya sudah lama meninggal dunia dan gak tahu ini itu siapa. Di sanalah Vesper melakukan berbagai macam eksperimen dengan benda-benda yang ia temukan. Ulat yang sebelumnya ia temukan lalu dicampurkan dengan sebuah cairan yang lantas melarutkan ulat tersebut. Entah gak tahu jadi apa, pokoknya nih anak jago banget biologi. Setelah pergi dari laboratorium, Vesper dan robot ayahnya melihat seseorang yang menggunakan tudung dan penutup wajah dan berpakaian serba hitam sedang mengambil barang-barang tak terpakai. Orang itu sepertinya tidak peduli dengan kehadiran Vesper dan memilih untuk pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Vesper berkata pada sang ayah kalau ia ingin mengikuti orang bertudung sebelumnya. Namun sang ayah melarang Vesper dan berkata kalau orang-orang seperti mereka hanya berkelana dan hidup berpindah-pindah sampai ajal menjemput. Nah, orang tadi itu kalau di film ini nyebutnya adalah peziarah. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Vesper terkejut melihat keadaan rumahnya sangat berantakan. Ia menyadari kalau seseorang pasti telah masuk dan mengambil barang-barang berharga miliknya. Bahkan ada beberapa barang yang sengaja ditinggalkan dalam keadaan rusak. Salah satu barang yang dirusak oleh perampok itu adalah alat bantu pernafasan milik ayahnya. Jadi untuk menyelamatkan sang ayah, Vesper pun pergi ke pemukiman untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Jonas.
Sesampainya di pemukiman, Vesper pun melihat orang-orang sedang berkumpul menyaksikan sebuah makhluk eksperimen yang dikenal dengan nama The Jack sedang tertimpa reruntuhan tower. Jonas yang merupakan pemimpin dalam pemukiman itu lantas meminta salah satu anak buahnya untuk membunuh The Jack karena dianggap sudah tidak berguna dan dia bukan manusia. Dan kalian tahu, anak buah Jonas ini malah rata-rata anak-anak kecil yang masih berusia belasan tahun. Setelah itu, Vesper pun langsung menemui Jonas dan meminta bantuan atas musibah yang baru aja ia alami. Tentu saja bantuan itu tidak gratis, karena Vesper harus melakukan barter dengan cara menyumbangkan darah muda miliknya. Selama bertahun-tahun, Jonas mengambil darah orang-orang yang ada di dalam pemukiman sebagai alat pertukaran dengan pihak Citadel agar mereka bisa mendapatkan benih tanaman sekali panen. Sudah lama Jonas juga mengajak Vesper dan ayahnya untuk bergabung dengan pemukiman mereka, namun Vesper selalu menolak karena ia tidak ingin darahnya terus diambil seperti hewan ternak. Vesper dan ayahnya memilih untuk tinggal di luar pemukiman bertahan hidup berdua sambil mencari cara yang terbaik untuk keluar dari krisis tersebut. Setelah darahnya diambil, Vesper meminta Jonas untuk memberikan beberapa cacing nutrisi yang akan diberikan pada ayahnya. Namun saat itu Jonas malah menyuruh Vesper untuk menunggu selama 2 hari sampai ia melakukan barter dengan pihak Citadel. Ya nggak bisa gitu dong, 2 hari terlalu lama untuk menyelamatkan ayahnya ya kan. Mendengar hal itu, Vesper tentu saja marah karena ia merasa telah ditipu dan langsung berusaha merebut kantong darah miliknya. Namun Jonas menyeretnya keluar dari rumah. Setelah diusir, Vesper tetap tidak menyerah. Ia diam-diam menyelinap melalui pintu belakang dan masuk ke dalam gudang penyimpanan milik Jonas. Saat itu untunglah salah satu penjaga yang bernama Skinny melihat aksi Vesper dan tampaknya dia mendukung aksi Vesper. Nyatanya dia malah membiarkan Vesper masuk. Vesper kemudian mengambil beberapa barang-barang yang ia butuhkan seperti benih tanaman serta alat pernafasan untuk ayahnya. Sesampainya di rumah, Vesper langsung memperbaiki alat pernafasan sang ayah dan menceritakan apa yang terjadi di pemukiman. Intinya dia cerita kalau dia mencuri benih. Si ayah yang mendengar hal itu tidak setuju dengan perbuatan Vesper yang mencuri tadi. Ia pun menyuruh Vesper untuk segera mengembalikan semua benih yang ia curi. Namun Vesper menolak permintaan ayahnya. Ia memilih untuk meneliti benih itu agar bisa dikembangkan menjadi benih tanaman yang jauh lebih baik. Pada keesokan harinya saat Vesper sedang mencari makanan, ia tiba-tiba menemukan seorang wanita yang sedang terluka. Setiap inci darah yang keluar dari tubuh wanita itu dihisap oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Entah ini tuh hewan atau tanaman, seperti yang sudah aku wanti-wanti di awal, film ini banyak banget hal-hal yang kurang familiar di kita. Saat menyadari bahwa wanita itu ternyata masih hidup, Vesper pun dengan cepat membawanya ke rumah. Ia kemudian mengeluarkan parasit di tubuh wanita itu dan menutup semua luka-lukanya dengan sesuatu yang anggap saja ini namanya perban ajaib. Beberapa saat kemudian wanita itu pun akhirnya sadar. Begitu sadar, wanita yang bernama Camelia ini bercerita bahwa ia berasal dari Citadel dan sedang bepergian dengan ayahnya bernama Elias. Ia pun meminta bantuan Vesper untuk mencarikan ayahnya. Pada malam harinya, Camelia dan Vesper saling bertukar cerita satu sama lain. Vesper bercerita kalau ayahnya terluka saat ia bertugas untuk pasukan Citadel. Oleh sebab itulah pihak Citadel memberikan robot agar ayah Vesper bisa tetap berbicara dan terhubung dengan anaknya. Ia yakin dengan bantuan Elias, Vesper dan ayahnya bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di sana, di Citadel. Mendengar hal itu, Camelia pun langsung menawarkan kepada Vesper dan ayahnya agar ikut bersama mereka karena Elias adalah orang penting. Di tengah pembicaraan itu, Vesper sangat terkejut saat melihat kondisi ayahnya tiba-tiba memburuk. Ayahnya mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Camelia yang melihat hal itu berusaha membantu dengan memberikan sedikit kekuatannya pada ayah Vesper. Berkat bantuan dari Camelia, ayah Vesper pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, Vesper menelusuri lokasi tempat ditemukannya Camelia guna menemukan Elias. Saat ditelusuri, Vesper dan robot ayahnya berhasil menemukan ayah Camelia yang masih berada di dalam pesawat.
Saat Vesper akan menyelamatkannya, Jonas dan para anak buahnya tiba-tiba mendekati lokasi tersebut. Karena takut, Vesper pun bersembunyi dan melihat dari kejauhan. Begitu melihat Elias, Jonas langsung membunuhnya karena ia tahu Elias berasal dari Citadel. Padahal pada saat itu Elias masih hidup dan meminta tolong. Vesper yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Elias, namun tenaganya tidak sebanding dengan Jonas. Di dalam pesawat itu, Jonas juga menemukan sebuah kain dan ia yakin kalau orang itu datang dari Citadel tidak sendirian, melainkan bersama satu orang lainnya. Saat ditanya, Vesper berusaha menutupi keberadaan Camelia. Dia mengelak dan mengatakan kalau ia juga tidak sengaja menemukan pesawat itu saat sedang mencari makanan. Intinya dia menutup-nutupi. Sesampainya di rumah, Vesper tidak tega mengatakan yang sebenarnya pada Camelia bahwa Elias sudah meninggal. Jadi ia pun terpaksa berbohong dan mengatakan ia tidak bisa menemukan Elias. Karena hal itu, ayah Vesper pun menyarankan agar mereka segera mengantarkan Camelia ke Citadel besok pagi. Pada malam harinya, Vesper mengajak Camelia mendatangi sebuah kebun rahasianya. Di sana, Vesper menyimpan semua tanaman-tanaman unik yang selama ini ia eksperimen sendiri. Tanaman ini benar-benar unik dan cantik, bahkan mereka bergerak dan mengeluarkan cahaya. Pada keesokan harinya, Vesper dan Robert ayahnya kembali menyelinap masuk ke gudang penyimpanan milik Jonas. Tak disangka di dalam gudang itu, Jonas sudah menunggu mereka dan tiba-tiba mungkin karena saking kesalnya, tangannya Jonas pun merusak isi di dalam robot ayahnya Vesper. Dan dilanjutkan dengan bertanya di mana Vesper menyembunyikan semua benih miliknya dan wanita yang datang dari Citadel. Vesper pun berbohong dan berkata ia tidak tahu apapun yang dimaksud oleh Jonas. Saat ada kesempatan, Vesper pun langsung mengambil robot ayahnya dan kabur dari gudang tersebut. Akibat perbuatan Jonas, robot ayahnya pun menjadi rusak. Dari arah belakang, Jonas ternyata mengirim beberapa anak buahnya untuk mengejar Vesper. Vesper yang kabur terkejut melihat mayat Skinny yang dibunuh karena telah membiarkan Vesper mencuri di gudang penyimpanan. Pada akhirnya Vesper pun ditangkap, lalu salah satu dari mereka mencetak sesuatu di tangan Vesper. Nah, lagi-lagi sesampainya di rumah, Vesper berusaha memperbaiki robot ayahnya agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Camelia yang melihat Vesper terlihat begitu marah dan sedih, berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau Elias bisa memperbaiki robot ayahnya. Dari sinilah akhirnya Vesper baru jujur dan mengatakan kalau Elias sebenarnya sudah tewas. Vesper kemudian membawa Camelia untuk menemui mayat ayahnya yaitu Elias sebagai bukti bahwa ternyata Elias itu sudah tewas gitu. Camelia langsung menangis mendekat mayat ayahnya yang dibuang di sebuah rawa-rawa. Dia terlihat sangat sedih dan hancur. Saat ingin menenangkan Camelia, Vesper melihat luka sayatan yang ada di punggungnya. Hal itu pun membuat Vesper akhirnya sadar kalau Camelia bukanlah manusia melainkan dejak. Tak disangka Camelia ternyata adalah hasil eksperimen dari Elias yang dinilai sangat berbahaya oleh pihak Citadel. Oleh sebab itulah Elias membawa Camelia keluar dari Citadel. Hal itu pun membuat Vesper kecewa sekaligus marah karena itu artinya mereka tidak akan diterima di Citadel. Jadi Camelia ini kesannya berbohong di mata Vesper. Di rumah, Camelia yang frustasi berniat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung Vesper melihat kejadian itu dan berhasil menghentikan aksi Camelia. Vesper berusaha berdamai dengan Camelia dan sepakat untuk saling memaafkan satu sama lain. Vesper kemudian meminta sedikit darah Camelia untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Di dalam penelitian itu, Vesper menemukan DNA tanaman yang ada di dalam darah Camelia. Kemudian, ia pun mencampurkan sampel darah Camelia dengan cairan ulat yang sebelumnya ia temukan. Tak diduga, dengan percampuran kedua sampel itu, Vesper pun mendapatkan hasil kalau DNA tanaman menjadi jauh lebih subur.
Vesper kemudian pergi ke gudang tanamannya untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak. Camelia yang sendirian di rumah kemudian didatangi oleh Jonas. Beruntung saat itu Vesper tiba di saat yang tepat, sehingga keduanya pun bekerja sama untuk mengalahkan Jonas. Pada malam harinya, Camelia dan Vesper terus berusaha mengembangkan sampel DNA tanaman. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia karena mereka berhasil mendapatkan sampel yang sesuai. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan cairan berwarna kuning yang merambat masuk ke dalam rumah. Entahlah cairan ini berasal dari mana, yang jelas cairan itu kemudian berubah menjadi gas beracun yang memenuhi seisi rumah mereka. Robot ayah yang mengetahui hal itu menyuruh Vesper dan Camelia untuk tidak menghirup gas tersebut. Setelah semuanya kembali seperti semula, robot ayah merasakan kedatangan pihak Citadel yang bergerak mendekat ke rumah mereka. Itu artinya Jonas pasti sudah memberitahu pihak Citadel tentang keberadaan Camelia di rumah Vesper. Robot ayah sadar kalau mereka tidak akan bisa membawa tubuhnya, jadi ia pun meminta Vesper untuk membawa Camelia dan pergi meninggalkannya di rumah. Meskipun berat, Vesper pun akhirnya terpaksa melakukan permintaan ayahnya. Ia dan Camelia kemudian kabur menyusuri hutan di malam hari. Saat pasukan Citadel datang ke rumah mereka, para pasukan itu kemudian meledakkan rumah yang tentu saja membuat ayah Vesper tewas di dalamnya. Selain membunuh ayah Vesper, pasukan Citadel ternyata juga membunuh Jonas dan orang-orang di pemukiman. Di dalam hutan, beberapa pasukan Citadel terus mengejar Vesper dan juga Camelia. Vesper yang tahu betul tentang lingkungan di dalam hutan sengaja menarik perhatian para pasukan Citadel untuk mengikutinya ke arah tanaman merah. Karena ia tahu tanaman merah akan mengeluarkan tembakan ketika ada yang menyentuhnya. Berkat hal itu, kedua pasukan Citadel pun berhasil dikalahkan. Saat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, Camelia bermaksud untuk menyerahkan diri karena bagaimanapun juga para pasukan Citadel tidak akan berhenti mengejar mereka sampai mereka bisa menangkapnya. Vesper tentu saja tidak setuju dengan Camelia karena mereka harus terus bersama mewujudkan hasil penelitian mereka. Karena hal itu, Camelia pun terpaksa membius Vesper dan pergi menyerahkan diri pada salah satu pasukan Citadel. Keesokan harinya, Vesper pun terbangun di bawah tumpukan daun. Vesper sadar kalau Camelia sudah pergi menyerahkan diri. Dengan raut wajah sedih, Vesper pun menggali tanah dan menanamkan beberapa benih hasil penelitiannya. Tak lama kemudian, Vesper pun bertemu dengan beberapa orang yang selamat dari pemukiman. Vesper dan orang-orang itu pun bergabung dan melanjutkan perjalanan mereka bersama-sama sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah pemukiman berisi orang-orang yang menggunakan tudung dan penutup wajah yang disebut sebagai peziarah tadi, ya kan? Di pemukiman itu, para warga memanfaatkan rongsokan untuk membuat rumah mereka. Vesper kemudian naik ke tempat yang paling tinggi dan menyebarkan benih hasil penelitiannya untuk memulai kehidupan yang baru. Happy ending. Anyway, film pun tamat. Bagaimana guys, meskipun agak bikin pusing dan lumayan bingung, tapi kita akan dibuat puas dengan hal-hal yang sangat unik pada film ini, misalnya seperti teknologinya, tanaman, dan aneka hewan-hewannya yang benar-benar unik dan berbeda gitu. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian paham dengan alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.